Sunset people, ayo, glory. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Haleluya. Satu sukacita kembali bersama dengan saudara untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Mari saudara kita melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan 2 hari terakhir ini tentang kerajaan Allah. Mari kita lihat ayatnya di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 saudara sekalian. Roma 14 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan bahwa kita baca bersama 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Dalam 1 Korintus juga dikatakan sebab kerajaan Allah itu bukan bicara dari perkataan, tapi kuasa. Ya, saudara. Kita sering membaca di dalam Matius, Markus, Lukas, perumpamaan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, saudara, bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, bukan sesuatu yang lahiriah, bukan sesuatu yang dari luar, tetapi saudara, kerajaan Allah itu bicara tentang hal-hal rohani yang berasal dari dalam keluar. Amin. Maka Anda tidak akan bisa memberi kalau Anda tidak pernah menerima. Maka bagian Anda dan saya adalah percaya dan menerima semua kebenaran, semua perkataan Tuhan. Amin. Sebab orang benar hidup oleh karena firman Tuhan. Amin. Orang benar hidup oleh karena iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Nah, saudara sekalian, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran. Dan hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Iya. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, yang kedua adalah damai sejahtera dan yang ketiga adalah sukacita. Nah, damai sejahtera, firman Tuhan berkata, yuk kita lihat di dalam firman Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27 di sana berkata, sama-sama kita membacanya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudara sekalian, jadi damai sejahtera ini ada korelasinya dengan gelisah, gentar, takut, ya saudara, yang ada di dalam hati. Jadi saudara lihat bahwa dikatakan di dalam Yohanes tadi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi sebenarnya damai sejahtera ini tidak ada di dunia. Dan dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera itu kepada saudara dan saya. Wong nggak ada kok di dunia. Gimana dunia mau memberikan kepada saudara? Wong tidak ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu hari-hari ini saudara sekalian, damai sejahtera Tuhan itu ada pada kita. Sebab hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera itu kepada saudara dan saya. Kalau hari-hari sebelumnya, sebelum masa COVID-19 ini, Anda mencoba mencari damai itu dengan banyaknya aktivitas, dengan banyaknya uang, dengan banyaknya pencapaian-pencapaian dan prestasi, dengan banyaknya sanjungan-sanjungan, penghargaan-penghargaan, titel-titel, nggak salah semua itu. Tapi hari ini membuktikan bahwa semua yang dulu kita capai, yang dulu kita terima, yang dulu kita upayakan, usahakan dari dunia ini, hari ini tidak bisa membuat Anda memiliki damai sejahtera itu. Dan bahkan semua itu hari-hari ini meninggalkan Anda, melupakan Anda. Hanya sekedar
memori, hanya sekedar pajangan. Ada penghargaan-penghargaan, ada piala-piala, itu tidak salah. Anda harus berprestasi. Tapi dengar, hari-hari ini banyak orang sedang ketakutan, sedang gelisah, sedang gentar. Apakah nanti sebulan lagi saya masih bisa hidup? Apakah keuangan saya masih bisa bertahan untuk sampai ke 2-3 bulan? Betul prediksinya sampai bulan Juni atau Juli. Kalau ini meleset. Dan kemarin juru bicara dari pemerintah, Pak Yuri, mengatakan bahwa kemarin adalah tingkat tertinggi dalam satu hari. Pengidap penyakit corona itu 680 sekian dalam satu hari. Anda bisa bayangkan. Kita beriman segera, saudara sekalian. Tetapi apa yang terjadi? Peningkatan terus. Apakah saudara kita menjadi tambah takut, tambah gelisah dan gentar? Maka tadi kita membaca, damai sejahtera yang diberikan ini, saudara, tidak sama seperti yang dunia berikan. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi saudara, kenapa ada membuat kita gelisah? Kenapa membuat kita gentar, takut dan cemas? Karena hilangnya damai sejahtera itu. Dulu damai sejahtera kita adanya di barang, adanya di situasi keadaan. Dulu damai sejahtera kita adanya di hal-hal materi. Tetapi hari-hari ini semuanya telah hilang, semuanya tidak berguna, tidak dapat menolong. Asalkan masih ada damai sejahtera itu dalam hidup saudara, asalkan Anda percaya bahwa ada damai sejahtera dalam hidup Anda, maka dengar, kegelisahan dan kegentaran hatimu akan undur daripadamu. Ya, percaya, katakan amin. Amin. Nah, oleh karena itu, saudara, kerajaan Allah ini bicara tentang damai sejahtera. Kita lihat dulu definisi apa itu damai sejahtera itu. Ya, saudara sekalian, damai sejahtera itu adalah kekuatan dari Allah, dari Tuhan, dari Yesus Kristus untuk mengatasi kecemasan, kegelisahan, problem, kegentingan, dan semua hal-hal, masalah-masalah yang sangat amat berat. Saudara, masalah pergumulan, tantangan, kebiasaan ini tidak hanya menyerang orang yang tidak punya uang, tetapi menyerang kepada semua manusia. Nah, hanya yang memiliki damai sejahtera saja yang dapat bertahan di masa yang sukar, yang dapat berdiri di masa yang tidak menentu ini. Nah, oleh karena itu, kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera yang dihasilkan dari dalam. Roh Kudus yang mengerjakannya dari dalam sehingga dapat mengalir keluar. Amin. 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 Maka saudara sekalian, bangun hidup Anda di atas kebenaran firman Tuhan. Karena semua bersumber di dalam Anda, dan itu sudah ada di dalam Anda dan saya. Ya. Amin. Ingat kemarin kerajaan Allah itu bicara tentang pribadi Yesus. Kerajaan Allah itu bicara tentang sistem pemerintahan, sistem kekuasaan, di mana Yesus yang berkuasa. Dan kerajaan Allah itu bicara tentang gaya hidup. Apakah hari-hari ini gaya hidup kita adalah gaya hidup kerajaan Allah atau bukan? Apakah hari-hari ini kita ada di bawah satu pemerintahan yang menguasai Anda dan saya, di mana Yesus yang menjadi raja, kepala pemerintahan dalam hidup kita? Nah, oleh karena itu, kalau hidup kita di dalam kerajaan Allah ini, gaya hidup kita kerajaan Allah, maka Anda akan melihat damai sejahtera itu akan terus mengalir dalam hidup Anda. Yang percaya katakan amin. Amin. Damai sejahtera itu bukan diupayakan. Damai sejahtera itu bukan diusahakan. Anda berpikir positif, nggak bisa. Saudara sekalian, ini bukan Anda yang upayakan. Anda lihat, kerajaan Allah itu bicara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, saudara sekalian, hari ini apa yang Anda percayai, itu yang akan Anda hasilkan dan akan Anda terima dan akan Anda alami. Contohnya, kalau hari ini Anda percaya hidupmu sulit, hidupmu susah, hidupmu sakit-sakitan, engkau nggak berarti, engkau nggak berguna, engkau sial, maka saudara sekalian, waktu Anda berpikir seperti itu, maka itu akan mempengaruhi isi hati Anda. Itu mempengaruhi apa yang ada di dalam Anda. Dan itu juga yang akan Anda alami, yang akan Anda terima dalam hidup Anda. Akhirnya,
ya hilang harap, putus asa, kecewa, dan berujung kepada kesia-siaan. Dan tidak sedikit banyak orang akhirnya sakit dan berujung kepada kematian. Kenapa saudara sekalian? Karena apa yang dia pikirkan, hal-hal yang negatif, yang buruk, bukan hal-hal yang berasal dari atas, bukan hal-hal yang berasal dari Tuhan, bukan pikiran-pikirannya Kristus. Maka kemarin kita belajar saudara sekalian. Kita lihat dulu saudara, Kolose 1 ayat yang ke-3 saudara sekalian. Ya, kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang pertama. Kolose 3 ayat yang pertama saudara sekalian, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah. 3. Sebab seluruh dan itu sembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Amin. Ya, saudara sekalian lihat. Ya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di atas. Amin. Artinya carilah saudara sekalian bukan berarti itu tidak ada, tetapi rindukan, inginkan. Kalau orang mencari itu kan berarti menginginkan. Betul? Ayo cari pensil itu. Allah, nggak usah lah. Aku nggak butuh kok pensil, maka Anda nggak mencari. Kata cari di sini bukan berarti hilang. Kata cari ini saudara sekalian itu artinya inginkan. Hari-hari ini semua kembali menginginkan, mencari Tuhan, merindukan gimana sih jalan keluarnya, gimana menghadapi semua ini. Nah, saudara sekalian, dikatakan di sini ayat yang pertama, Kolose 3, carilah perkara yang di atas, hal-hal yang ilahi, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ya, temukan itu. Dan kedua, saudara, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Artinya fokus Anda, cara pandang Anda, pola pikir Anda adalah sama seperti Kristus. Ya. Kristus nggak mau cari ribut. Kristus nggak mau cari hal-hal yang nggak berguna. Kristus nggak cari hal-hal yang bermusuhan. Kristus nggak cari hal-hal yang najis. Kristus nggak cari hal-hal yang menakutkan. Enggak. Kristus mencari hal-hal yang indah, yang mulia, yang kudus, yang suci, yang sedang didengar. Itu yang dipikirkan. Amin. Amin. Saudara ingat bahwa hidup Anda bukan dibangun di atas fakta, keadaan, situasi, dan apa yang panca indera Anda kirimkan kepada Anda. Bukan. Karena semua itu bisa berubah. Amin. Kalau hari-hari sebelumnya Anda bangga dengan kekayaan Anda bangga dengan kemampuan Anda bangga dengan titel Anda. Hari ini berubah semuanya. Tetapi saudara sekalian, bangun hidup Anda dan saya di atas kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Apa itu firman Tuhan? Bahwa Anda dikasihi. Itu tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah untuk tetap mengasihi Anda. Apa yang tidak pernah berubah itu bahwa Anda sudah menjadi orang benarnya Tuhan. Itu tidak pernah berubah. Bahwa Anda adalah orang sehatnya Tuhan. Itu tidak pernah berubah. Bahwa Anda orang benarnya Tuhan, Anda orang berhasilnya Tuhan. Itu tidak pernah berubah. Hidup kita hidup yang penuh dengan harapan. Itu tidak pernah berubah. Amin. Amin. Kalau hari ini Pak, kenyataannya, faktanya keadaan semakin buruk. Anda dan saya adalah orang benar, orang yang diberkati, sedang menghadapi segala yang buruk itu. Tetapi pada dasarnya Anda orang yang diberkati, sedang melawan masa yang buruk ini. Amin. Amin. Itu. Amin. Ya. Ya, saudara sekalian. Maka ya pikirkanlah cara berpikir kita, pola pikir kita yang harus dirubah. Ya Pak, keadaannya semakin mengenaskan, keadaannya semakin menunjukkan ekonomi semakin lemah. Ya, terjadi banyak PHK, kebangkrutan, kesulitan di mana-mana. Dengar saudara sekalian, kebenarannya apa?
Kebenarannya adalah Anda dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, Amin. amin. Dia mengambil kemiskinan saudara di atas kayu salib supaya Anda bisa menerima kemuliaan atau kekayaannya. Amin. Berarti sudah menerima atau belum? Sudah menerima. Anda adalah orang yang diberkati sedang melawan resesi yang sedang melawan Anda atau mendatangi Anda. Jadi saudara sekalian, lihat posisi Anda, kehidupan Anda dimulai dari kemuliaan kepada kemuliaan dan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Jadi posisi Anda bukan dimulai dari kehinaan kepada kemuliaan, kegagalan daripada keberhasilan, bukan. Amin. Ya. Hidup Anda dan saya dimulai dari karya salib yang Yesus sudah kerjakan. Amin. Makanya saudara sekalian, tubuh dan darah Kristus itu biarlah ini menjadi peringatan akan kita. Ya. Saudara sekalian, peringatan saudara sekalian bagi kita bahwa kita mengingat karya Yesus yang sudah lengkap, yang sudah utuh, yang sudah sempurna bagi saudara dan saya. Tidak perlu lagi Anda menambah-nambahinya lagi. Amin. Amin. Maka dengar saudara sekalian, hari ini Anda adalah orang sehatnya Tuhan. Ya. Tapi Pak, saya punya penyakit diabetes ya Pak. Saya punya penyakit jantung lah. Nah makanya Anda akui penyakit itu maka terjadi dalam hidupmu. Coba saudara sekalian, kebenarannya apa? Kebenarannya dulu apa? Kebenarannya bahwa kematian Yesus di atas kayu salib sudah mengambil sakitmu, kelemahanmu, supaya Anda mengambil atau menerima kekuatan dan kesehatannya Kristus. Amin. Itu kebenarannya. Ya tapi Pak, faktanya saya sakit diabetes. Nah, di sini banyak akhirnya orang percaya bimbang. Artinya begini, Anda bukan orang sakit diabetes, tetapi Anda orang sehatnya Tuhan yang sedang melawan penyakit diabetes. Itu kebenarannya. Amin. Amin. Jadi identitas Anda clear, identitas Anda jelas. Amin. Ya. Ya, saudara sekalian. Nah, kembali lagi, maka itu kerajaan Allah ini adalah gaya hidupnya Allah yang Anda dan saya harus hidupi. Kita berkata saudara sekalian, tadi dikatakan, yuk kita lihat lagi Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat yang ke-33. 3, 2, 1. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Yesus telah mengalahkan dunia. Dunia dengan segala isinya. Sakit penyakit, kegagalan, kelemahan, kemiskinan, kebangkrutan, perceraian, kebodohan. Ini semua sudah dikalahkan. Dunia dengan segala produk-produknya. Ya saudara sekalian, dunia dengan segala produk-produknya sudah dikalahkan di atas kayu salib. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu. Kebenaran-kebenaran firman ini harus menjadi prinsip dalam hidup saudara. Supaya apa? Supaya Anda dan saya beroleh damai sejahtera di dalam Kristus. Dalam dunia ini memang kita menderita. Artinya menderita saudara sekalian, kita melihat segala sesuatu yang buruk terjadi, perampokan terjadi, pencurian terjadi. Ya, mungkin ada hal-hal juga yang terjadi dalam kita. Tenang aja. Sadari damai sejahtera itu ada di dalam saudara. Siapakah damai sejahtera itu? Yesus Kristus. Dialah sumber damai sejahtera itu. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Maka Yesus berkata, marilah datanglah kepadaku, hei kamu yang letih lesu, beban berat, putus asa, hilang harap. Sebab akulah damai sejahtera itu. Kalau kau menyadari, kau memikirkan hal ini, dan kau merenungkan kebenaran ini, damai sejahtera itu mengalir. Amin. Ingat Yesus bersama murid-murid ada di satu perahu yang sama. Badai dan gelombang menghantam perahu itu. Murid-murid yang jago-jago, ahli-ahli. Mereka adalah latar belakang nelayan, beberapa dari mereka punya pengalaman yang hebat-hebat, tapi tidak dapat menghentikan angin badai gelombang itu.
Sementara di perahu yang sama, badai yang sama, gelombang yang sama, Yesus asik tidur di buritan. Saudara sekalian, kenapa dia bisa tidur? Karena damai sejahtera yang ada di dalam hidupnya melebihi badai dan gelombang. Ya. Amin. Amin. Sebab dialah damai sejahtera itu bagi kita. Amin, saudara sekalian. Amin. Mungkin tetangga Anda mengalami COVID-19, tidak akan sampai menyerang masuk dalam pintu rumah Anda. Sebab apa? Sebab damai sejahtera yang kau miliki jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada segala penyakit virus COVID-19. Sebab itu dikatakan, aku telah mengalahkan dunia. Dan apakah yang dapat mengalahkan dunia? Iman, saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian, yaitu sukacita. Jadi saudara sekalian, Anda dan saya warga kerajaan Allah yang hidup ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, dan saudara sekalian memiliki damai sejahtera di dalam hati saudara. Tadi kita baca damai sejahtera adalah kekuatan dari Kristus untuk menghadapi segala kegentingan, segala persoalan, segala masalah yang seberat apapun. Seperti Yesus menghadapi badai dan gelombang. Bahkan mereka, murid-murid berkata, mati kita. Artinya saudara sekalian, badai dan gelombang yang membuat manusia mati tidak dapat mengambil, mencuri, mengalahkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera itu. Amin. Demikian saudara dan saya hari ini. Bukankah sama? COVID itu bisa membunuh setiap kita manusia. Sama seperti waktu badai dan gelombang itu sudah masuk di dalam perahu itu. Dan mereka berkata, binasa kami. Tetapi saudara sekalian, sang damai sejahtera itu tertidur pulas karena dia damai sejahtera itu. Dan dia hari ini ada di dalam saudara dan saya. Haleluya. Amin. Maka itu saudara sekalian, yang ketiga, sukacita. Oh, haleluya. Saudara sekalian, siapakah sukacita itu? Dan apakah sukacita itu? Yesus Kristus itu. Sukacita kita dari Tuhan. Tadi dikatakan, Roma tadi, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sukacita kita saudara sekalian bukan karena kita menerima barang. Sukacita itu sukacita yang semu. Coba contohnya, waktu Anda gajian, wow, sukacita sekali gajian. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, mulai uangnya mulai berkurang, gajinya mulai berkurang, mulai hilang sukacitanya. Mulai teriak-teriak, mulai tendang sana, tendang sini, mulai marah-marah, mulai garuk-garuk kepala. Kenapa saudara sekalian? Karena saudara sekalian, banyak hidup kita ditentukan oleh tanggalan. Ya. Oh, tanggal muda lagunya saudara sekalian, api pantai Kosta turunlah. Ya saudara sekalian, suasana surga turunlah. Semangat sekali saudara sekalian. Kenapa? Sukacitanya karena tanggalan, karena tanggal muda. Wah, sukacitanya, semangatnya seperti anak muda. Wah, aduh, luar biasa. Setelah tanggal belasan mulai datang saudara sekalian, ya sekalipun umurnya masih muda, udah kayak orang tua, udah kayak opa-opa. Kenapa? Ya saudara, lagunya udah mulai ganti. Ya, tertindih dengan beban berat. Mulai saudara sekalian masalah sini datang berganti. Waduh, saudara sekalian, langsung lagu di medley. Indomie seleraku. Mulai. Kenapa saudara? Sukacitanya karena tanggalan. Nanti udah mulai tanggal tua mau mulai berakhir, udah mulai masuk tanggal muda. Wah, aduh saudara sekalian, biarlah rohmu menyala-nyala. Nggak capek ya saudara sekalian? Ya, nah oleh karena itu sukacita kita bukan datang dari luar ke dalam, tapi sukacita kita dari dalam keluar. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Ya. Maka kalau dalam bahasa Inggris joy, bukan happy. Kita joy. Saudara sekalian. Seperti bola
bekel atau bola basket. Ya, semakin dia dijatuhkan keras, saudara sekalian, semakin dia tinggi ke atas mantulnya. Ya, saudara sekalian. Ya, bukan seperti balon, saudara sekalian. Bola basket juga kalau ditusuk oleh jarum, saudara sekalian, keras, mental jarum itu. Tapi kalau balon, saudara sekalian, ditusuk oleh jarum belum kena balonnya, balon udah pecah, saudara sekalian. Saking tajamnya jarum itu. Jadi saudara sekalian, kehidupan Anda seperti bola basket. Ya. Coba saudara sekalian, dicoba ditusuk pakai jarum, jarumnya nggak kuat karena karetnya begitu tebal, mental. Nah, oleh karena itu, mari kehidupan Anda, waktu Anda menyadari bahwa Kristus ada di dalam saudara, maka dengar saudara, sukacita Anda bukan hanya karena pencapaian-pencapaian. Wah, saya juara ini, saya punya mobil ini, saya punya itu dan ini, saya berhasil begini, bukan. Saya punya orang-orang hebat, bukan. Ya, kalau gereja saudara sekalian, saya punya donatur, saya punya orang kaya, saya punya pejabat, bukan. Sukacita kami hamba Tuhan bukan karena orang-orang itu. Karena orang-orang itu pertama bisa meninggalkan kita. Sebelum COVID dia masuk gereja, setelah COVID dia udah gak masuk gereja lagi. Kenapa gak masuk gereja? Udah mati. Terus hamba Tuhan menangis, kecewa. Enggak, saudara. Sukacita kita bukan kita taruh kepada situasi keadaan, bukan kita taruh kepada orang, bukan kita taruh kepada benda-benda. Tetapi sukacita kita juga bukan kepada pencapaian-pencapaian. Makanya satu kali saudara sekalian, murid-murid pulang dan berjumpa dengan Yesus setelah mereka melakukan pelayanan ke desa-desa. Dan mereka bergembira sekali. Yesus bertanya, "Wih, tumben mukanya senang sekali nih. Kenapa nih? Ada apa nih?" Maka saudara murid-murid berkata, "Guru, wih, luar biasa guru. Kami bersukacita guru." "Kenapa sukacita?" "Setan pada ngacir semua. Kami tanking, saudara." Kata murid-murid, "Kami tanking, semuanya setan pergi." Wah, mereka sukacita sekali. Saudara sekalian, Yesus berkata, "Bagus. Saya juga lihat setan itu berjatuhan di dalam alam roh, di langit." Ya, kata Yesus juga melihat apa yang sedang terjadi, kemenangan sedang terjadi dilakukan oleh murid-murid. Wah, luar biasa. Mereka senang sekali. Tapi saudara sekalian, Yesus berkata gini, "Hei, murid-murid, ya bagus pelayananmu, luar biasa, setan aja kabur. Tapi dengar, biarlah sukacitamu bukan dilandaskan oleh apa yang kau lakukan. Tapi sadari sukacitamu harus didasarkan oleh apa yang Yesus sudah lakukan bagimu. Apa yang Allah sudah lakukan. Yaitu apa? Nama saudara dan saya tercatat di surga." Yang percaya katakan amin. Amin. Artinya saudara sekalian, itu tidak berubah. Amin. Amin. Kalau hari itu murid-murid mengusir setan, setan pergi. Lah besoknya kalau dia mengusir setan, setan nggak pergi. Terus gak sukacita. Ya, saudara sekalian. Kalau ya saudara sekalian, Anda punya barang, Anda sukacita. Terus kalau nggak punya barang, Anda sukacita. Ruginya adalah di kita. Maka saudara sekalian, taruh dasarkan sukacita kita oleh karya Tuhan, oleh karya Allah, oleh karya Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Maka itu saudara sekalian, ingat kembali, renungkan kembali bahwa aku bersukacita sekalipun keadaan tidak seperti yang kuharapkan, sekalipun semuanya pergi meninggalkan. Ya, pohon ara tidak berbuah. Ya saudara sekalian, kandang-kandang kambing domba ya terhalau, tidak ada menghasilkan apa-apa. Aku tetap bersukacita. Supaya Tuhan sudah penuh, sudah utuh buatku. Nama aku tercatat di surga. Dan juga aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Yang percaya katakan amin. Amin. Maka saudara sekalian, terpancar sukacita, terpancar dari dalam. Dan orang kan bingung melihat muka Anda terus berseri-seri. Ya Anda terus, ya saudara sekalian, memuji dan menyembah Tuhan. Karena dengar, sakit penyakit juga tidak bisa mendatangi Anda. Amsal 4 yang berkata, ya hati yang gembira adalah obat. Obat yang apa? Obat yang manjur. Manjur saudara sekalian. Di dunia ini banyak obat, tapi belum tentu manjur.
Betul? Ya. Tetapi hati yang gembira, karena sukacita itu lahir dari dalam. Amin. Amin. Jadi ngerti saudara sekalian, apapun yang hari ini hilang, apapun yang hari ini diambil, baik diambil fasilitasmu dari kantor, diambil pekerjaanmu oleh kantor, artinya Anda dirumahkan, Anda diberhentikan atau Anda diberhentikan, tidak bisa mengambil sukacita yang ada di dalam saudara dan saya. Dan oleh karena itu Anda tetap bersukaria, Anda tetap memuji-muji Tuhan, Anda tetap berkata, Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Amin. Amin saudara sekalian. Amin. Oleh karena itu mari pagi hari sadari bahwa kerajaan Allah itu bicara tentang pribadi Yesus. Kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahirnya, dan kerajaan Allah tidak ada di sana di sini. Kerajaan Allah ada di antara kita. Amin. Hari itu ada di antara kita, kata Yesus. Tetapi hari ini kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Amin. Mari hiduplah bukan dengan sistem pemerintahan dunia, tetapi sistem pemerintahan kerajaan Allah, di mana Yesus yang menjadi raja, yang menjadi penguasa, yang bertahta di atas kehidupan kita. Dan hiduplah dengan gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Amin. Gimana cara hidup kerajaan Allah? Cari perkara-perkara di atas. Pikirkanlah sama seperti pikiran Kristus. Amin. Dan saudara sekalian, saya percaya waktu kita memiliki gaya hidup kerajaan Allah, Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menghasilkan damai sejahtera itu, akan menghasilkan sukacita itu. Dan orang-orang yang memiliki damai sejahtera tidak bisa disesatkan, tidak bisa dibingungkan, tidak bisa saudara sekalian dialihkan perhatiannya. Amin. Amin. Tidak bisa terkecoh. Ya, dunia mencoba menawarkan hal-hal yang indah, dunia mencoba menawarkan hal-hal yang instan, tetapi saudara sekalian ada damai sejahtera di dalam hidupnya, sehingga dia bisa memilih hal-hal yang tepat, yang akurat, dan yang sempurna, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya Anda dan saya dapat mengenal kehendaknya yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amin. Amin. Dan saudara sekalian lihat, ya waktu Anda memiliki gaya hidup kerajaan Allah, hidup di dalam kebenaran, ada sukacita yang melimpah-limpah. Setiap hari Anda bangun, ya hatimu melompat, hatimu beria-ria, hatimu bersukacita. Karena apa? Karena Anda masih bernafas. Ya. Kalau nafas saja masih diberikan, terlebih lagi segala sesuatu yang menjadi kerinduan dan doa Anda. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya